Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang di PSN P3K 2021. Oke, buat teman-teman yang seharian ini dak-dik-dik-der, penasaran gitu ya, galau juga dengan pengumumannya kok belum ada ya, belum muncul ya. Padahal sejatinya untuk pengumuman tes P3K tahap yang kedua itu seharusnya kan hari ini ya, tanggal 16 Desember 2021. Tapi sampai sekarang memang belum muncul nih pengumumannya. Eee, jadi buat teman-teman yang udah nunggu dari tadi pagi atau mungkin udah mulai tadi malam ya, di pukul 00 gitu, karena sudah penasaran banget dengan nilai kita itu lolos atau tidak gitu, dan wajar aja sih buat teman-teman semuanya. Dan di sini nih udah ada info resmi kapan untuk pengumuman tes P3K tahap yang kedua itu sendiri. Dan kalau di sini saya selalu memberikan infonya resmi ya, tidak apa sih, tidak hanya, clickbait atau bukan hoax gitu, bukan yang hanya ya katanya, harapan atau apapun itu gitu ya teman-teman, ini sudah resmi. Oke, kita lihat saja. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update info dan juga materi seputar tes P3K 2021-2022. Buat teman-teman juga nih yang mau persiapan untuk tahap yang ketiga ya, bisa yang mau order nih buku untuk persiapan tes P3K, silakan nanti bisa simak saja ketentuannya ada di deskripsi. Nah, ini udah resmi ya di IG-nya Ibu Nunu Suryani bahwa untuk pengumuman hasil seleksi tes P3K tahap yang kedua itu memang akan diumumkan malam ini ya. Semoga tidak mundur nih teman-teman. Akan diumumkan malam ini. Kenapa sih sampai sekarang kok belum belum apa ya? Belum bisa diakses atau mungkin belum selesai ya? Karena masih ada pengecekan data ya teman-teman, dan nanti skor yang diumumkan itu adalah skor tertinggi dari ujian 1 dan juga ujian yang kedua. Jadi teman-teman mohon untuk tunggu update selanjutnya. Update selanjutnya itu di mana? Ya bisa di IG-nya Ibu Nunu, bisa juga di situs-situs resmi ya teman-teman, pastinya di Kemendikbudristek gitu. Mungkin ada yang di sini bingung, skor tertinggi ujian 1 dan ujian 2 itu yang seperti apa, gitu ya. Oke, jadi selalu ditekankan lagi di sini bahwa benar-benar Permenpan tentang P3K itu teman-teman baca baik-baik gitu, pahami semuanya itu ada di situ sebenarnya. Mau itu dari mulai administrasi ya, apa itu ya, dari pertama administrasinya seperti apa, lalu tahapannya bagaimana, pengolahan skornya, nanti rankingnya itu bagaimana, itu sebenarnya sudah ada di situ gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Kak, ini skor segini bagaimana, skor segini bagaimana. Nah, itu tuh sebenarnya ada semua tuh di situ, teman-teman. Iya. Jadi di sini sudah dijelaskan sebenarnya bahwa untuk pelamar di kompetensi yang kedua, jadi seleksi yang kedua ini ya dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, nilai ambang batas itu sudah pernah aku bahas ya, P1, P2 dan juga P3. Ada juga di permen ini. Permen yang baru juga, teman-teman. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi itu dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Jadi ini teman-teman di global ya, antara teman-teman itu di tahap 1 dan tahap kedua itu nilainya besaran yang mana? Apakah mungkin sih Kak nilai tahap 1 itu lebih besar daripada tahap yang kedua? Mungkin saja teman-teman nilai tahap satunya lebih besar. Gitu, bisa jadi. Karena kan di tahap 1 juga banyak yang formasinya kurang gitu atau bersaing dengan cerdik, makanya sudah P1 pun ada banyak yang belum lolos di tahap yang pertama. Makanya nanti di global antara tahap 1 dan tahap yang kedua yang tertinggi itulah yang dipakai. Nah, tapi ada ketentuan di sini. Ketentuan dengan catatan adalah formasinya itu sama. Maksudnya, misalkan teman-teman itu yang di tahap pertama itu mendaftarnya apa nih? Mendaftarnya guru PJOK SD, misal. Nah, sama di tahap yang kedua juga guru PJOK SD. Lalu yang tahap pertama itu daftarnya guru mapel bahasa Indonesia SMP.
Di tahap yang kedua itu daftarnya guru kelas SD. Nah, itu tes tahap pertamanya tidak bisa dipakai, otomatis pasti pakai yang tes tahap yang kedua, gitu ya. 3. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A hanya dapat digunakan jika, nah ini nih yang barusan aku bahas, jadi memenuhi nilai ambang batas, jadi jika semuanya itu PG ya, dan seleksi kompetensi 2 itu jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Lalu yang keempat, nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas ya. Sekali lagi ini lulus PG, lulus ambang batas bisa dipakai teman-teman. Oke. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman semuanya pada pengumuman di malam hari ini ya, semoga tidak mundur gitu. Kita doakan saja teman-teman semuanya bisa lolos di tes P3K tahap yang kedua, dapat NIP semuanya gitu teman-teman. Amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.